Kau sudah dengar? Desainer baru yang dipekerjakan Pak Foster ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Dengar-dengar sih dia lulusan kampus luar negeri dengan predikat cum laude. Dia juga pernah memenangkan berbagai lomba desain waktu kuliah, dan mendapat penghargaan sebagai ilustrator terbaik di Italia. Pantas sikapnya ke Pak Foster santai sekali. Awalnya aku pikir dia hanya gadis kaya yang manja dan tidak ada kelebihan sama sekali selain cantik dan terlahir dari keluarga konglomerat. Tapi lihat tadi, gadis itu membuktikan kalau dia bukanlah gadis sembarangan. Aku bahkan terkagum-kagum saat dia memberi penjelasan tadi. Aku benar-benar iri sama dia. Betul, bahkan langit saja langsung setuju menjadi model perusahaan ini. Adiknya Pak Foster memang hebat, sampai bisa menaklukkan langit yang sangat sulit ditaklukkan oleh kakaknya sendiri. Begitulah kira-kira perbincangan para karyawan yang bekerja di kantor Foster tersebut. Mereka antusias sekali bergosip. Tentu saja mereka asyik menggosipkan Maryam dan merasa iri dengan gadis itu. Bukan hanya terlahir dari keluarga kaya, punya kakak yang juga super duper kaya dari hasil usahanya sendiri, wajahnya pun cantik impian banyak wanita, dan yang paling beruntung lagi, Maryam diberikan bakat yang luar biasa dari Sang Maha Kuasa, yang membuat semua orang yang dekat dengannya pasti bangga. Siapa yang tidak mau berada di posisi itu coba? Langit dan Dimas yang kebetulan melewati jalan itu tak sengaja mendengar pembicaraan tersebut. Sudut bibir Langit terangkat. Kedua tangannya setia berada di dalam saku. Dimas berdiri sedikit di belakangnya. Jadi itu alasannya kenapa gadis itu bicara santai sekali dengan pemilik perusahaan ini? Ternyata karena mereka kakak beradik. Jadi Langit pelan. Ia terus memperhatikan Maryam sejak pertemuan tadi, dan Langit bisa melihat kedekatan Maryam dengan dua laki-laki dalam ruangan itu. Keduanya sama-sama memiliki posisi penting di perusahaan. Kalau tidak salah yang satunya lagi namanya Matthew. Kau yakin ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan ini? Bagaimana dengan Ners Corporation? Mereka pasti tidak akan senang kalau tahu kau tidak akan perpanjang kontrak dengan mereka. Kata Dimas, raut wajahnya serius. Karena Langit tidak bicara juga, lelaki itu menambahkan. Perusahaan ini memang lebih besar dan terkenal, tapi untuk kerjasama, aku pikir Ners Corporation lebih cocok dengan gayamu. Kalau kau membuat keputusan hanya karena gadis bernama Maryam itu, bukan 100% karena dia. Potong Langit langsung. Aku memang sudah memutuskan menerima kerjasama dengan perusahaan ini sebelum tahu adiknya adalah gadis itu. Aku hanya ingin mengganti suasana baru. Kata Langit lagi. Dimas menarik napas. Tapi Ners Corporation adalah saingan perusahaan ini. Bagaimana kalau mereka tidak senang dan melakukan sesuatu yang merugikanmu? Dimas masih kekeh. Aku tidak peduli. Mereka juga tidak akan segampang itu merusak namaku. Langit sama sekali tidak terpengaruh, prinsipnya sangat kuat. Aku masih ada jadwal apa sekarang? Pria itu mengganti topik. Syuting drama baru. Kalau begitu, ayo ke lokasi syuting sekarang. Dimas menghela napas. Ia tidak bisa memaksa Langit lagi, karena keputusan pria itu sepertinya sudah bulat. Dimas terpaksa harus memikirkan cara menghadapi murka para pemimpin Ners Corporation nanti. Sepulang kerja, Maryam menyuruh Ran mengantarnya di apartemen Gara. Ia ingin memberi kejutan ke lelaki itu. Apalagi seharian penuh kemarin ia tidak ada interaksi sama sekali dengan kekasihnya itu. Maryam sibuk, Gara apalagi. Sebagai seorang detektif, laki-laki itu bahkan lebih sibuk darinya. Lihat sekarang, Maryam berada di apartemen pria itu sudah lebih dari 1 jam yang lalu. Tapi lelaki yang ia tunggu belum datang-datang juga. Padahal dia sudah sangat berharap bertemu Gara sekarang. Sudah kangen.
Kenapa dia lama sekali sih? Kan aku sudah lapar. Gadis itu menggerutu, mulai merasa bosan. Ia sudah melakukan berbagai hal untuk menghilangkan rasa bosannya, hasilnya tetap tidak mempan. Kenapa kau di sini? Lalu suara lelaki yang ia tunggu-tunggu sejak tadi muncul juga. Maryam berubah gembira. Tanpa aba-aba gadis itu berlari dan melompat ke tubuh Garra. Garra! Serunya semangat. Garra kaget karena Maryam tiba-tiba melompat ke pelukannya. Untung Garra kuat hingga bisa menahan berat badan Maryam. Kedua kaki gadis itu sudah melingkar di pinggangnya dan tangannya melingkar di leher Garra. Dada mereka saling menempel, dan tentu saja milik Garra menekan kuat perut Maryam, membuat pria itu harus menahan diri. Aku kangen, gumam Maryam manja lalu menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Garra. Garra tersenyum. Awalnya ia ingin menurunkan gadis itu, tapi ucapan Maryam membuat dia jadi tidak tega. Dia juga kangen. Tapi masih gengsi mengatakan langsung ke Maryam. Dengan sifat Maryam, Garra tahu gadis itu pasti akan meledeknya habis-habisan kalau dia balas bilang kangen. Kenapa kamu lama sekali sih? Aku sudah menunggumu dari tadi loh. Ucap Maryam lagi. Garra melangkah ke sofa, dan duduk di sana. Sekarang posisi mereka jadi Maryam duduk di pangkuannya, masih dengan tangan melingkari leher pria itu. Kamu lapar? Tanya Garra sembari merapikan anak rambut Maryam. Ia sempat mendengar perut Maryam berbunyi beberapa detik yang lalu. Dan gadis itu langsung mengangguk. Seharian ini aku sangat sibuk. Belum sempat makan. Garra mengetuk hidungnya. Lain kali jangan lupa lagi, jangan sampai kamu jatuh sakit. Sekarang turun dulu, aku akan membuatkanmu makanan. Mata Maryam berbinar-binar. Garra bisa masak juga? Di akademi kepolisian tempatku belajar dulu, kami semua dipaksa untuk hidup mandiri. Kami pernah dilepaskan di hutan berminggu-minggu tanpa membawa apapun, jadi teman-temanku dan aku mau tak mau harus belajar banyak cara untuk bertahan hidup. Memasak adalah salah satu pengalaman kecil yang kami pelajari waktu itu. Pria itu bercerita panjang lebar. Sedang Maryam hanya manggut-manggut. Ternyata keras juga perjalanan hidup seorang Garra dulu. Pantas bisa jadi detektif hebat seperti sekarang. Maryam mulai melamun, dan Garra menggunakan kesempatan itu memindahkan Maryam dari pangkuannya ke atas sofa. Ia lalu melangkah ke dapur, membuka kulkas untuk melihat ada bahan makanan apa saja yang ada di sana. Garra mulai bekerja. Maryam kini duduk di meja makan sambil mengamati pria itu dari tempatnya. Sesekali Maryam tersenyum. Garra tampan sekali kalau sedang serius. Apa wanita lain pernah makan masakanmu? Tanya Maryam. Maryam langsung duduk tegak, jelaslah dia cemburu. Ternyata dia bukan perempuan pertama yang mencicipi masakan Garra. Siapa? Aku bilang pun kamu pasti tidak kenal. Dia adalah satu teman yang juga bersekolah di akademi kepolisian. Oh! Wajah Maryam manyun. Garra, panggilnya lagi. Kalau ada laki-laki lain yang tiba-tiba mengajakku kencan bagaimana? Menurutmu aku terima saja? Maryam sengaja ingin melihat reaksi pria itu. Dan perkataannya berhasil membuat kegiatan potong-memotong bumbu Garra terhenti. Pria itu menatapnya tajam. Coba saja kalau berani. Lucu. Wajah Garra saat Maryam memancing pria itu sungguh lucu. Maryam kini tahu bagaimana membuat Garra lebih perhatian padanya. Tinggal pancing saja kalau ada laki-laki lain yang mau mendekatinya. Maryam tersenyum menang. Lelaki kaku seperti Garra kalau tidak dipancing, nanti dia sendiri yang makan hati terus.
Abis makan di tempat Gara tadi, Mariam diantar pulang oleh pria itu. Sebenarnya Mariam masih mau berlama-lama berduaan dengan Gara, namun lagi-lagi si detektif harus mendapat panggilan mendadak dari rekan kerjanya. Untung Aldo, kalau si Lani itu mana mau dia langsung pulang. Dia pasti akan ikut. Apalagi ini sudah malam. Ia tidak mau Gara ketemu perempuan lain malam-malam begini, sekalipun mereka hanya sebatas teman kerja. Mariam memang percaya pada Gara. Tapi si Lani, dia tidak percaya sama sekali. Firasatnya selalu bilang bahwa Lani juga menyukai Gara. Bagaimana kalau wanita itu mirip Dian? Rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kekasihnya. Tidak. Mariam menggeleng. Lani itu polisi wanita yang bekerja dengan Gara, tugasnya membasmi kejahatan dan menangkap orang-orang jahat. Tidak mungkin dia menjadi penjahatnya kan? Mungkin dia yang terlalu berpikir berlebihan. Tapi tetap saja Mariam harus berhati-hati. Kita tidak pernah tahu hati manusia. Aku harus tidur, besok masih ada kerjaan. Ucap gadis itu kemudian. Ia menghembuskan napas panjang, merenggangkan tangannya lalu berbaring ke tempat tidur. Kak Matthew bilang besok akan ada pemotretan dengan Langit. Dan dia yang ditunjuk langsung sebagai stylist khusus pria itu harus ada. Langit. Mariam masih tidak menyangka akan sekebetulan ini bertemu dengan laki-laki itu lagi. Hanya membutuhkan waktu sekitar 30 untuk sampai ke gedung besar milik kakaknya. Mariam turun mobil di depan lobi. Aku akan memarkirkan mobil, Nona tidak apa-apakan masuk sendiri? Tanya Ran. Mariam tertawa kecil. Dari kemarin-kemarin juga nggak apa-apa kali. Kamu aja yang merasa aku takut dan terus mengikutiku. Nanti aku akan bilang ke Gara kamu nggak perlu mengikuti 1 kali 24 jam. Ran tidak membalas sepatah kata pun dan langsung melajukan mobilnya meninggalkan Mariam. Gadis itu kontan melongo. Lah, bos sama anak buahnya 11-12. Maksudnya adalah Gara. Bos siapa, anak buah siapa? Suara itu membuat Mariam menoleh. Matthew sudah berdiri di depan sana bersama Langit dan manajernya. Entah sejak kapan mereka di sana. Ada Kak Mehmet. Pagi Kak Mehmet. Sapa Mariam dengan senyum lebarnya. Ia tak ragu-ragu memberi nama panggilan baru ke Matthew, jelaslah Matthew langsung menatapnya dengan raut wajah keberatan. Pria itu melangkah maju dan berbicara pelan di depan wajah Mariam. Jangan ganti-ganti namaku seperti itu. Tegur Matthew. Loh, kenapa? Bagus tahu Mehmet. Mulai sekarang aku akan panggil Kak Matthew begitu. Nggak apa-apa ya. Balas Mariam dengan wajah polosnya. Matthew berdecak sebal. Dasar Mariam. Dia kan jadi malu di depan Langit dan Dimas manajer pria itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Dia iakan saja mengingat Mariam sudah ia anggap seperti adik sendiri. Jadi, kapan kita akan ke ruang pemotretan? Dimas bertanya. Matthew dan Mariam pun menoleh pada kedua laki-laki itu. Dan Mariam menunjukkan senyum tipisnya ketika tatapannya bertemu dengan mata hitam pekat Langit yang menatapnya lekat. Ayo ikut aku, kata Matthew lalu berjalan mendahului mereka. Mariam menunggu Langit dan Dimas berjalan tapi Langit masih diam di tempat sambil terus menatapnya. Silakan, kata Mariam ke Langit. Kau lebih dulu. Balas Langit. Mau tak mau Mariam cepat-cepat mengejar Matthew, menyamakan posisi agar sejajar dengan lelaki itu. Ia masih canggung pada Langit. Wah! Langit sangat tampan aslinya. Pak Matthew juga tidak kalah. Lihat yang jalan di sebelah Langit. Itu manajernya kan? Badannya seksi. Tapi yang paling bikin iri adalah adiknya Pak Foster.
Aku mau ada di posisinya. Mereka langsung menjadi pusat perhatian begitu memasuki kantor. Banyak sekali pasang mata yang memperhatikan mereka. Langit dan Matthew tampak seperti ikon perusahaan, dan Mariam sukses bikin iri karena berjalan sedekat itu dengan mereka. Apalagi kalau Kak Foster ikut muncul. Sayangnya Mariam adalah tipe perempuan yang sangat tidak peka dan secuek itu. Ia merasa biasa saja padahal mereka sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Bagaimana tidak, sekarang dalam otaknya hanya ada Gara. Matanya sudah dibutakan oleh detektif tampan itu. Jadi pria tampan manapun akan terlihat biasa saja di hati Mariam. Begitu memasuki studio pemotretan, sudah ada banyak kru yang berlalu lalang di sana untuk memastikan saat pemotretan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Beberapa mengetes kamera dan lampu, beberapa menyiapkan pakaian dan aksesoris dan yang lain menyiapkan properti yang akan mereka pakai. Bukan Langit saja yang akan pemotretan hari ini. Ada beberapa model lainnya juga. Namun ketika Langit masuk, suasana makin riuh. Model-model perempuan nampak sangat bersemangat. Laya yang telah lebih dulu berada di sana memberi arahan pada salah satu untuk membawa Langit ke ruangan yang khusus disiapkan untuk sang aktor besar. Mari, kau ikut Langit. Pakaian dan aksesoris yang akan dia pakai untuk pemotretan hari ini semuanya sudah lengkap di dalam sana. Kau sudah tahu tugasmu kan? Kata Laya. Mariam mengangguk. Jelaslah dia tahu apa tugasnya. Dia pernah jadi orang yang berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Oh ya Kak Laya, aku nggak ada asisten. Mariam bertanya El sebelum masuk mengikuti Langit. Dia butuh asisten. Mereka semua sudah di dalam. Penata rias dan yang lainnya juga sudah standby di dalam sana, kau tenang saja. Kata Laya lagi. Mariam mengangguk mengerti lalu masuk ke dalam ruangan mengikuti Langit yang sudah masuk lebih dulu. Dimas dan Kak Matthew tidak ikut masuk. Mereka sedang membahas pekerjaan yang tentu saja berhubungan dengan Langit. Mariam, Langit memanggil namanya. Ini pertama kalinya Mariam mendengar namanya disebut oleh pria itu. Gadis itu berbalik. Mem. Langit berdiri dan berbisik pelan di telinga Mariam. Aku tidak suka terlalu ramai di dalam sini. Keluarkan yang lain, sisakan saja yang paling penting menurutmu. Gumam pria itu. Pandangan Mariam berpindah ke orang-orang di dalam. Memang terlalu banyak sih. Ia pun menyuruh yang lain keluar dan menyisakan 2 orang. Satunya penata rias, satunya lagi asisten yang dia butuh untuk membantunya. Bagaimana, kamu sudah nyaman dengan jumlah ini kan? Mariam menatap Langit. Sang aktor tersenyum lalu mengangguk. Sekarang pakai ini. Mariam mengambil satu set pakaian dan memberikannya ke Langit. Asal kau tahu, kalau pakaian ini tidak cocok denganku, aku tidak akan memakainya. Kata Langit. Tenang saja, aku bisa membuatmu terlihat cocok memakai apa saja. Cepat ganti sana. Kali ini Mariam mendorong tubuh Langit masuk ke ruang fitting. Dan Langit dengan gampangnya mengikuti perintah gadis itu. Laki-laki itu tersenyum. Aneh, sangat aneh. Bisa-bisanya dia tidak marah disuruh-suruh oleh seorang perempuan.